Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita ke ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Apa gunanya Bapak Ibu? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya ketika di atas dunia. Maka kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat yang terbaik amalan kita. Bukan Allah tidak ingin melihat siapa yang terbanyak hartanya, tapi Allah ingin lihat siapa yang terbaik amalnya. Di dalam surah Al-Baqarah, maka kehidupan ini penuh dengan ujian. Walanabluwannakum, dan kami akan uji kamu, kata Allah, bisyai'im minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan. Kita hari ini takut tidak sehat, takut tidak mendapatkan harta, takut anak kita gagal, takut kita tidak sukses, takut kita tidak dicintai oleh orang lain. Maka kita harus bersabar, jangan takut. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walju, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar. Ini adalah ujian perut. Ketika orang diuji dengan perut, maka tak banyak orang yang berhasil. Kenapa? Karena ini adalah kampung tengah menuntut. Ketika orang tak makan 3 hari, dia orang baik selamanya, tapi terpaksa dia harus mencuri. Ketika anaknya tak makan, istrinya tak makan, maka banyak orang yang mencuri. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal ampus, merasa tak percaya diri. Wastamarat, kekurangan buah-buahan. Lalu bagaimana menghadapinya? Menghadapinya ujian yang ada di atas dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka fa'tabiru ya ulil absar, maka mengambil iktibarlah wahai orang yang memiliki akal pikiran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu 2. Yang pertama ayat kauliyah, jelas 30 juz Al-Quran. Tapi ada ayat di samping itu adalah ayat kauniyah. Apapun yang ada di zakat raya ini, kita harus belajar mengambil hikmah daripadanya. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Hari ini kita mengambil tentang batu bata. Maka judulnya adalah bersabar seperti sabarnya batu bata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian kita ambil hikmah daripada batu bata? Batu bata itu asal kejadiannya adalah tanah. Kalau kita beli tanah ini 1 truk, harganya hanya Rp200.000. Suatu truk besar. Dia di bawah, harganya rendah, diinjak-injak orang. Kemudian kita lihat prosesnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah merubahnya daripada tanah menjadi batu. Itu proses yang sangat luar biasa. Yang pertama, tanah ini diinjak-injak. Tanah ini tak berguna. Dia hanya dibuat tanah timbun untuk menimbun bangunan. Kemudian dia dicangkul, Bapak Ibu. Proses yang pertama daripada pembuatan batu bata, dia harus dicangkul. Dia dicangkul, maka kehidupan kita pun ada kadangkala kita down seperti dicangkul oleh orang. Kita merasa kesakitan. Apakah ujian kepada batu bata, kepada tanah merah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah dia dicangkul, dia dilemparkan. Maka Bapak Ibu, kehidupan kita ini seperti batu bata. Kadangkala kita dilemparkan, harga diri kita terasa tidak ada. Kita dicemooh orang, kita diasingkan orang,
kita kemudian dikucilkan orang. Ini adalah seperti tanah merah, dia dilemparkan. Setelah dilemparkan, apakah berhenti ujian sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah dia dilemparkan, kemudian dia dimasukkan dalam tuangan. Dimasukkan dalam tuangan, artinya dia terpisah daripada tanah yang sebelumnya tempat tinggalnya. Setelah dimasukkan ke dalam tuangan, apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Dia diinjak-injak sampai terlihat padat, penuh. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu dia dimasukkan ke dalam api yang sangat luar biasa besarnya, maka dia dibakar, panas sangat luar biasa. Dia sabar, ketika diinjak dia sabar, ketika dicangkul dia sabar, ketika dilemparkan dia sabar, ketika dimasukkan dalam tuangan dia sabar, ketika diinjak-injak dipenuhkan dalam tuangan dia sabar, ketika dibakar dia sabar. Tapi apa yang terjadi setelah dibakar, Bapak Ibu, berkat kesabarannya dengan proses yang sangat luar biasa dilaluinya? Setelah dibakar, dikeluarkan daripada api, Allah merubah derajatnya daripada tanah merah berubah menjadi batu. Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Yang dahulunya dibeli segerobak besar hanya 200.000, tapi dia setelah menjadi batu bata, maka dia merupakan sebuah batu yang sangat berharga. Bahkan seluruh umat manusia di atas zakat raya ini memerlukan batu bata, sehingga dia menjadi orang yang penting, sehingga dia menjadi sesuatu yang penting. Ketika menjadi tanah dia diinjak-injak, tapi setelah menjadi batu, orang akan marah ketika membawa batu bata berlari-lari. Apa kemudian kata yang punya batu bata? Hei, hati-hati membawa batu bata, nanti patah, nanti retak, itu mahal harganya. Begitulah kehidupan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bersabar, 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 bersabar terus, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Sehingga kalau sudah Allah angkat derajat kita, maka kita seperti batu bata dibutuhkan oleh orang di atas dunia, karena kita merupakan sesuatu hal yang berharga. Ingat, sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Semoga kajian bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.